Today's program will be presented in Indonesian with subtitles in Arabic. Aulacese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Salam para pemirsa yang brilian. Nama saya Hafiz dari Yogyakarta, Indonesia. Penduduk kami mengharapkan Anda dilimpahi berkah dan rahmat dari Allah. Dalam acara hari ini dari Kitab Suci Al-Quran, Surat 23, Orang-orang Beriman, kami akan berbagi dengan Anda kearifan spiritual yang mendalam dari Kitab Suci Al-Quran. Nabi Muhammad, semoga damai besertanya, lahir di tahun 570 Masehi di Mekah yang sekarang dikenal sebagai Saudi Arabia. Pada usia sekitar 40 tahun, beliau mengasihkan diri di goa di pegunungan dan aktif melakukan meditasi yang mendalam. Selama periode introspeksi batin ini, beliau awalnya menerima wahyu-wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Catatan tentang wahyu-wahyu ilahi ini yang berlangsung selama lebih dari 23 tahun dapat ditemukan dalam kitab Islam yang tersuci, Al-Quran. Hari ini kami berbagi dengan Anda ajaran-ajaran bijak Nabi Muhammad. Semoga damai besertanya dengan kutipan-kutipan surat 23 orang-orang beriman dari kitab suci Al-Quran. Orang-orang beriman, Al-Mu'minun. Dalam nama Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Pemurah. Keberhasilan menyertai orang-orang beriman yang kusuk dalam sembahyang sholat mereka, yang menghindari ucapan sia-sia, dan mereka menunaikan sumbangan wajib zakat, dan mereka mempertahankan kesucian mereka hanya dengan pasangannya, atau dengan yang benar-benar milik mereka. Mereka melakukan hubungan seksual, dalam hal ini mereka tidak tercela. Mereka yang melanggar batasan-batasan ini adalah pembuat dosa. Mereka yang memelihara amanat yang dipercayakan kepada mereka dan janji-janji yang telah mereka buat, mereka terpercaya. Dan mereka menunaikan sembahyang sholat mereka secara teratur. Mereka itulah para pewaris. Mereka akan mewarisi Firdaus di mana mereka tinggal abadi. Kami menciptakan manusia dari sejenis tanah tertentu. Setelah itu, kami membuatnya kembali dari sebuah tetesan kecil yang diletakkan dalam tempat penyimpanan yang kokoh. Lalu kami kembangkan tetesan itu menjadi sebuah gumpalan embrio. Lalu gumpalan embrio itu kami jadikan janin fetus. Lalu janin fetus itu kami jadikan tulang belulang. Lalu kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging. Maka kami menciptakan sebuah makhluk baru yang maha terberkati, Tuhan Sang Pencipta terbaik. Lalu kemudian kamu mati. Lalu pada hari kebangkitan kamu akan dibangkitkan. Di atas dirimu kami menciptakan 7 lapisan alam dan kami tak pernah tidak memperhatikan setiap makhluk di dalamnya. Kami mengirimkan air dari langit dalam takaran yang tepat, lalu menyimpannya dalam tanah. Tentu saja kami membiarkannya keluar. Dengan itu, kami membuatkan untukmu kebun buah kurma, anggur, segala macam buah, dan beragam makanan. Juga sebuah pohon di Sinai yang menghasilkan minyak, dan juga disukai oleh yang memakan.
Kami mengirim Nuh kepada kaumnya, berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Tuhan, janganlah ada Tuhan lain selain Dia. Mengapa kamu tidak bertakwa?" Para pemimpin yang tidak percaya di antara kaumnya berkata, "Ini tak lebih dari seorang manusia seperti kalian yang ingin menjadi lebih menonjol di antara kalian. Jika Tuhan mengendaki, Dia tentu sudah mengirim malaikat-malaikat. Kami tak pernah mendengar yang seperti ini dari nenek moyang kami. Dia hanyalah seorang pria yang gila. Abaikan saja dia untuk beberapa waktu." Dia berkata, "Tuhanku, kabulkan permohonanku, karena mereka tak percaya kepadaku." Lalu kami mengilhami dia, "Buatlah bahtera di bawah pengawasan mata kami, dan sesuai dengan inspirasi kami, jika perintah kami datang dan atmosfer mendidih, ambillah sepasang dari segala jenis hewan-hewan setempat, dan bawalah keluargamu, kecuali mereka yang dikutuk untuk tertimpa azab. Jangan berbicara padaku atas nama orang-orang yang keterlaluan. Mereka akan ditenggelamkan. Dan begitu engkau siap bersama dengan mereka yang bersama denganmu di atas bahtera, katakanlah, 'Terpujilah Tuhan karena telah menyelamatkan kami dari orang-orang jahat.' Dan katakan, 'Tuhanku, turunkanlah kami di lokasi yang terberkati. Engkau adalah pengantar terbaik. Hal ini seharusnya memberi bukti yang cukup bagi dirimu. Kami akan memberikan ujian pada dirimu. Setelah itu, kami membangun generasi yang lain setelah mereka.' Kami kirimkan kepada mereka seorang rasul dari antara mereka, berkata, 'Sembahlah Tuhan, tiada Tuhan lainnya selain Dia. Mengapa kamu tidak bertakwa?' Para pemimpin di antara orang-orangnya yang tak percaya dan menolak gagasan tentang akhirat, meskipun kami memberi mereka kemewahan dalam kehidupan ini, berkata, 'Ini tak lebih dari seorang manusia sepertimu. Dia makan seperti yang kamu makan dan minum seperti yang kamu minum. Jika kamu mematuhi seorang manusia sepertimu, maka kamu benar-benar pecundang. Apakah ia janjikan padamu bahwa setelah kamu mati dan menjadi debu dan rangka, kamu akan dikeluarkan lagi? Tak mungkin, benar-benar tak mungkin apa yang dijanjikan kepadamu itu. Kita hanya punya kehidupan ini. Kita hidup dan mati dan tak akan pernah dibangkitkan. Ia hanyalah lelaki pendusta yang menghubungkan semua itu dengan Tuhan. Kami takkan pernah percaya kepadanya." Dia berkata, "Tuhanku, kabulkan doaku karena mereka tak percaya kepadaku." Dia berkata, "Mereka akan segera menyesal. Ganjaran menghantam mereka secara adil, maka kami menghancurkan mereka, orang-orang yang berdosa musnah. Setelah itu, kami mendirikan generasi berikutnya setelah mereka. Tak ada masyarakat yang bisa mendahului nasib yang telah ditentukan atau menundanya." Lalu kami mengirim rasul kami berturut-turut. Tiap kali seorang rasul pergi ke kaumnya, kaumnya tidak mempercayainya. Akibatnya, kami memusnahkan mereka satu demi satu dan menjadikan mereka sebagai sejarah. Orang-orang yang tak percaya telah musnah. Lalu kami kirimkan Musa dan saudaranya Harun dengan wahyu kami dan sebuah bukti nyata pada Fir'aun dan para tetua. Tapi mereka berubah jadi sombong. Mereka adalah para penindas. Mereka berkata, "Akankah kami percaya kepada dua orang yang merupakan budak kami?" Mereka menolak keduanya, dan sebagai akibatnya mereka dimusnahkan. Kami berikan kepada Musa kitab Taurat agar mereka memperoleh petunjuk. Kami jadikan Isa anak Maria dan ibunya sebagai bukti nyata, dan kami berikan mereka perlindungan di dataran tinggi dengan makanan dan minuman. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan bertindaklah amal soleh. Aku mengetahui apapun yang kalian lakukan. Agama ini adalah agama dari kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.
Tetapi mereka memecah belah agama jadi beberapa golongan. Tiap golongan bangga pada apa yang mereka miliki. Karena itu, untuk sementara tinggalkan mereka dalam kebingungan mereka. Apakah mereka berpikir bahwa karena uang dan anak-anak yang kami berikan pada mereka, kami harus menaburi mereka dengan berkah? Sebenarnya tidaklah demikian. Sesungguhnya mereka yang dengan penuh hormat menyadari Tuhan mereka dan orang-orang yang beriman pada wahyu-wahyu Tuhan dan yang tak pernah mengagungkan apapun selain Tuhan. Begitu mereka beramal, hati mereka penuh dengan rasa hormat karena mereka mengetahui bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka sangat ingin berbuat kebajikan, mereka bersaing dalam melakukannya. Kami tidak pernah membebankan orang di luar kesanggupannya, dan kami menyimpan catatan tentang kebenaran. Mereka takkan tertimpa ketidakadilan, karena pikiran mereka tidak sadar akan hal ini. Mereka melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ini. Pekerjaan mereka adalah kejahatan. Lalu ketika kami membalas pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengeluh. Jangan mengeluh sekarang. Kalian telah diberi segala bantuan dari kami. Bukti-bukti dariku telah ditunjukkan padamu, tetapi kamu berpaling darinya. Kamu terlalu angkuh untuk menerimanya, dan kamu dengan menantang mengabaikan itu. Mengapa mereka tidak bercermin pada kitab ini? Apakah mereka tidak sadar bahwa mereka telah menerima sesuatu yang tak pernah diraih oleh nenek moyang mereka? Apakah mereka telah gagal mengenali nabi mereka? Apakah ini penyebab mereka mengabaikan dia? Apakah mereka menganggap bahwa dia gila? Sungguh, dia telah membawa kebenaran kepada mereka, tapi kebanyakan dari mereka membenci kebenaran. Sungguh, jika kebenaran sesuai dengan keinginan mereka, maka akan terjadi kekacauan di surga dan bumi. Segala yang ada di dalamnya akan rusak. Kami telah memberi bukti pada mereka, tapi mereka mengabaikan buktinya. Apakah kamu meminta upah dari mereka? Upah dari Allahmu adalah jauh lebih baik. Dialah penyedia terbaik. Yang pasti, kamu mengundang mereka ke jalur lurus. Mereka yang tidak percaya pada akhirat pasti akan menyimpang dari jalur yang benar. Meskipun kami memberikan mereka pengampunan dan meringankan masalah mereka, mereka jatuh lebih dalam di dalam pelanggaran dan terus berbuat kesalahan. Meskipun kami menimpakan pembalasan pada mereka, mereka tak pernah berpaling untuk memohon kepada Tuhan. Setelah itu, ketika kami membalas mereka dengan ganjaran berat atas perbuatan mereka, mereka kaget. Dialah Tuhan yang memberimu pendengaran, penglihatan, dan otak. Kamu jarang menghargai. Dialah Tuhan yang menciptakanmu di atas bumi, dan kepadanya kamu akan kembali. Dialah Tuhan yang mengendalikan hidup dan mati, dan dialah Tuhan yang mengganti malam hari dan siang hari. Tidakkah kamu mengerti? Mereka mengatakan apa yang dikatakan leluhurnya. Mereka berkata, setelah kita mati dan menjadi debu dan tulang, kita dibangkitkan. Janji-janji seperti ini disampaikan pada kita dan orang tua kita di masa lampau. Ini tak lebih dari sekedar dongeng masa lampau. Katakanlah, milik siapakah bumi dan semua orang di atasnya? Tahukah kamu? Mereka akan berkata, Allah. Katakanlah, lalu mengapa tidak kamu mengindahkan? Katakanlah, siapakah Tuhan dari 7 alam semesta, Tuhan dari kerajaan agung? Mereka akan berkata, Allah. Katakanlah, lalu mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, pada tangan siapa semua kuasa atas semua benda dan satu-satunya yang mampu memberi bantuan, tapi dia sendiri tidak butuh bantuan. Apakah kamu tahu? Mereka akan berkata, Allah. Katakanlah, di mana kesalahanmu? Kami telah memberi mereka kebenaran, sementara mereka adalah para pembohong. Allah tidak pernah mempunyai seorang anak.
tak pernah juga ada Tuhan yang lain selain Dia. Jika tidak, tiap Tuhan akan menyatakan kemerdekaan dengan ciptaan-ciptaannya dan mereka akan bersaing satu sama lain demi kekuasaan. Allah dimuliakan jauh di atas tuntutan mereka yang maha tahu atas semua rahasia dan maklumat. Terpujilah Dia jauh melampaui apa yang mereka persamakan. Katakanlah, Tuhanku, apakah Engkau menunjukkan padaku pembalasan atas perbuatan mereka? Tuhanku, janganlah biarkan aku menjadi salah seorang yang berbuat pelanggaran, untuk menunjukkan padamu pembalasan yang telah kami sediakan untuk mereka merupakan sesuatu yang bisa kami lakukan dengan mudah. Karena itu, balaslah perbuatan jahat dengan kebaikan. Kami menyadari sepenuhnya tuntutan-tuntutan mereka. Katakanlah, Tuhanku, aku berlindung padamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung padamu, Tuhanku, agar mereka tidak mendekatiku. Saat kematian mendatangi satu dari mereka, dia berkata, Tuhanku, kembalikan aku, lalu aku akan mengerjakan kebajikan dalam sisa hidupku. Tidak benar, pernyataan yang dia buat itu tidaklah benar. Penghalang akan memisahkan jiwanya dari dunia ini sampai kebangkitan. Saat trompet ditiup, tidak ada lagi hubungan di antara mereka pada hari itu. Mereka juga tak akan peduli satu sama lain. Karena yang timbangan kebaikannya berat, mereka akan jadi pemenang. Yang timbangan kebaikannya ringan adalah mereka yang kehilangan jiwanya. Mereka tinggal di neraka selamanya. Api akan membakar wajah-wajah mereka dan mereka akan tinggal di situ dengan menyedihkan. Tidakkah wahyuku telah dibacakan padamu dan kamu terus menolaknya? Mereka akan berkata, Tuhanku, kejahatan kami memenuhi kami dan kami adalah orang yang tersesat. Tuhanku, keluarkan kami dari ini. Jika kami kembali ke tingkah laku semula, maka kami benar-benar jahat. Dia akan berkata, tinggallah di situ dengan hina dan jangan berbicara denganku. Sekelompok hambaku biasa berkata, Tuhanku, kami telah beriman, maka maafkanlah kami dan berilah pengampunan kepada kami. Di antara yang murah hati, engkaulah yang paling pemurah, tetapi kamu mengejek dan menghina mereka sampai tahap di mana kamu melupakan aku. Kamu dulu tertawakan mereka. Aku telah menganugerahi mereka hari ini sebagai hadiah atas ketabahan mereka dengan menjadikan mereka pemenang. Dia berkata, berapa lama kamu tinggal di bumi? Berapa tahun? Mereka berkata, kami tinggal sehari atau setengah hari. Tanyakan pada yang menghitung. Dia berkata, kenyataannya kamu tinggal sangat singkat. Jika kamu mengetahui, apakah kamu berpikir bahwa kami menciptakanmu dengan sia-sia, di mana kamu tidak kembali kepada kami? Maha mulia Allah, penguasa sejati, tiada Tuhan lain selain Dia, Tuhan yang paling terhormat, pemilik segala kekuasaan. Siapapun yang memuja Tuhan lain selain Allah dan tanpa bukti apapun perhitungannya di sisi Tuhannya, kaum kafir itu tidak akan pernah berhasil. Katakanlah, Tuhanku, berikanlah kami pengampunan dan rahmat. Di antara semua yang paling murah hati, Engkaulah yang paling murah hati. Terima kasih para pemirsa yang harmonis atas kebersamaan Anda pada episode hari ini dari Al-Quran Suci Surat 23 Orang-orang Beriman dalam acara Kata-Kata Bijak. Tetaplah bersama Supreme Master Television untuk acara penyingkapan rahasia tentang ahli sihir legendaris guru bagian ke-1 dari 7 seri. Semoga Allah memberkahi rumah Anda dengan kelimpahan dan kebaikan penuh kasih. Thank you, harmonious viewers,
for your company for today's episode of From the Holy Quran, chapter 23, The Believers, in Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television for secret revelation on Master's legendary magicians, part 1 of 7. May Allah bless your home with abundance and loving kindness. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.